Kalau biasanya cerita Dance of the Dragons itu penuh naga, darah, dan pengkhianatan terang-terangan, kali ini kita geser dikit sudut pandangnya. Kita masuk ke kepala seorang pak tua yang lebih sering pegang pena daripada pedang. Sosok yang kelihatannya cuma pelengkap di meja konsel, tapi sebenarnya selalu ada di tengah semua keputusan besar. Dia adalah Grand Maester Orwyle, seorang Archmaester dari Citadel yang naik jadi Grand Maester dan terjebak di salah satu perang paling kacau dalam sejarah Westeros. Orwyle ini bukan orang sembarangan. Dia lahir dari keluarga bangsawan, dididik di Citadel, dan akhirnya dipilih langsung oleh Conclave di Old Town buat jadi Grand Maester setelah Melos meninggal. Jadi, dia bukan cuma orang pintar, tapi juga orang yang dipercaya buat duduk paling dekat sama raja. Dan menariknya, di bawah perawatannya, kondisi Raja Viserys Targaryen pertama yang tadinya makin drop sempat membaik. Dari sini aja kelihatan kalau Orwyle itu bukan sekedar penulis buku, tapi juga healer yang serius. Masalahnya, jadi orang pintar di Westeros itu kadang malah bikin hidup makin susah, karena kamu jadi tahu terlalu banyak dan terlalu dekat sama pusat konflik. Begitu Raja Viserys pertama meninggal di tahun 129 After Conquest, semuanya langsung berubah. Gak ada masa berkabung yang tenang. Yang ada cuma perebutan tahta antara Rhaenyra Targaryen dan Aegon Targaryen kedua. Dan Orwyle, sebagai Grand Maester, langsung ditarik masuk ke dalam pusaran itu. Dia dipanggil ke pertemuan Small Council di kamar Alicent Hightower. Di ruangan itu, keputusan besar dibuat. Ada yang langsung dorong buat mahkotai Aegon kedua secepat mungkin, dan disinilah cerita mulai agak abu-abu. Menurut beberapa catatan, Orwyle sempat protes. Dia nggak sepenuhnya setuju dengan langkah buru-buru itu. Tapi ada juga versi lain yang bilang bukan dia yang protes, melainkan Lyman Bisbury. Nah, ini yang bikin menarik, karena hampir semua yang kita tahu tentang Orwyle itu berasal dari tulisannya sendiri, yang dia tulis saat dipenjara dan nunggu eksekusi. Jadi bayangin aja, seorang pak tua duduk di sel dingin, nulis ceritanya sendiri. Tentu aja dia pengen terlihat sebaik mungkin, dan itu bikin semua yang dia tulis jadi harus dilihat dengan sedikit rasa curiga. Tapi satu hal yang jelas, Orwyle bukan tipe yang suka perang. Begitu dengar kalau Rhaenyra Targaryen juga dimahkotai di Dragonstone, dia langsung ngusulin sesuatu yang cukup masuk akal. Kirim utusan damai, jangan langsung perang, dan dia sendiri yang nawarin buat pergi. Ide ini didukung sama Alicent dan juga Helaena Targaryen. Jadi sebenarnya ada momen di mana perang ini bisa aja dicegah. Aegon kedua pun setuju, dan Orwyle berangkat ke Dragonstone bawa tawaran damai. Isinya lumayan adil kalau dilihat sekilas. Rhaenyra boleh tetap jadi Lady of Dragonstone, anak-anaknya tetap dapat warisan, dan semua pendukungnya akan diampuni, asal dia mengakui Aegon kedua sebagai raja. Masalahnya, ini bukan cuma soal tanah dan gelar, ini soal hak tahta. Dan waktu Orwyle sampai di Dragonstone, dia ketemu langsung dengan Rhaenyra. Di sini ada dua versi cerita yang beda banget. Versi Orwyle bilang dia menjelaskan semuanya dengan tenang, panjang, dan penuh alasan. Tapi versi lain, terutama dari Mushroom, bilang Orwyle malah gugup, gagap, bahkan sampai kehilangan kontrol dirinya sendiri. Apapun yang sebenarnya terjadi, hasilnya jelas. Rhaenyra menolak mentah-mentah. Bahkan dia mencopot rantai jabatan dari leher Orwyle dan memberikannya ke Maester Gerardis. Itu bukan sekedar penghinaan kecil. Itu simbol bahwa Orwyle sudah kehilangan otoritasnya di hadapan Rhaenyra. Dia dipulangkan, dan dari titik itu, jalan menuju perang sudah nggak bisa dibendung lagi. Balik ke King's Landing, situasi makin panas. Setelah Aegon kedua terluka parah di Rockcrest, kekuasaan militer jatuh ke tangan Aemon Targaryen. Orwyle sebagai orang yang lebih rasional, ngasih saran buat cari bantuan ke Storm End. Tapi Aemon bukan tipe yang suka denger nasihat. Dia lebih suka aksi langsung. Dan seperti yang bisa ditebak, saran Orwyle diabaikan begitu saja. Di titik ini, kelihatan banget posisi Orwyle. Dia ada di dalam kekuasaan, tapi nggak benar-benar punya kontrol. Dia bisa kasih saran, tapi keputusan tetap di tangan orang-orang yang lebih impulsif. Lalu datang momen paling kacau. King's Landing jatuh ke tangan Rhaenyra. Dalam kekacauan itu, Orwyle disuruh kirim Raven buat minta bantuan. Tapi sebelum dia sempat melakukan apa-apa, dia ditangkap oleh Goldcloak dan langsung dilempar ke Black Cell. Bayangin posisi dia, dari Grand Maester, orang paling dekat sama raja, tiba-tiba jadi tahanan di ruang bawah tanah, gelap, dingin, dan penuh ketidakpastian.
Disinilah mungkin pertama kali Orwell benar-benar sadar kalau semua pengetahuan dan statusnya nggak bisa menyelamatkannya. Dia akhirnya dibebaskan, tapi bukan oleh pihak yang stabil. Dia dilepas sama Perkin Dudley, yang saat itu mengambil alih Redkeep dan menobatkan Tristan Truefire sebagai raja palsu. Dunia sudah benar-benar terbalik. Orang-orang jalanan bisa jadi raja, dan Grandmaster cuma jadi alat yang ikut arus. Orwell tetap menjalankan perannya. Dia ikut bersama Allison dan Larry Strong untuk bernegosiasi dengan Boros Baratheon. Dia tetap mencoba menjaga stabilitas di tengah kekacauan. Dan setelah Aegon kedua kembali berkuasa, Orwell masih tetap menjabat sebagai Grandmaster. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya cuma mimpi buruk. Tapi mimpi buruk sebenarnya baru dimulai. Setelah kematian Aegon kedua, semua orang yang pernah dekat dengannya mulai diselidiki, dan datanglah Cregan Stark dari utara. Periode ini dikenal sebagai Hour of the Wolf, dan disinilah keadilan, atau mungkin balas dendam yang ditegakkan. Orwell ditangkap dan dimasukkan ke penjara lagi. Kali ini tuduhannya serius, terlibat dalam kematian raja. Di dalam sel, dia mulai menulis pengakuan, menulis versinya sendiri tentang semua yang terjadi. Dan di bawah tekanan, bahkan mungkin penyiksaan, dia mengaku telah memberikan racun kepada Larry Strong. Tapi dia bersikeras satu hal, dia tidak tahu racun itu akan digunakan untuk membunuh raja. Masalahnya, di dunia seperti Westeros, ketidaktahuan bukan alasan yang cukup. Dia divonis mati, tapi di detik terakhir, dia memilih jalan lain. Dia mengikuti langkah Perkin Dudley, meminta untuk dikirim ke Night's Watch. Lalu permintaannya dikabulkan. Harusnya sih itu jadi akhir ceritanya. Hidup di The Wall jauh dari politik. Tapi Orwell bukan orang yang benar-benar menyerah. Sebelum dikirim, dia menyuap penjaga dan kabur. Dia menyamar jadi orang biasa, mengganti nama jadi Old Will, dan hidup di tempat yang paling jauh dari citra seorang Grandmaster. Sebuah brothel di Street of Silk. Di sana, dia bersihin lantai, meracik munti, dan bahkan ngajarin beberapa gadis membaca. Ironis banget. Orang yang dulu duduk di Small Council, sekarang hidup di antara orang-orang yang bahkan nggak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi masa lalu itu susah dihapus. Salah satu gadis yang dia ajarin membaca tanpa sengaja menarik perhatian City Watch. Kecurigaan muncul, dan akhirnya identitas Orwell terbongkar. Dia ditangkap lagi. Kali ini, nggak ada jalan kabur. Dia dianggap Oathbreaker, pengkhianat, bahkan deserter dari Night's Watch. Hukuman mati sudah pasti, tapi karena usia, status, dan jasanya, dia tidak langsung dieksekusi. Dia dipenjara di sel yang lebih nyaman, bahkan diberi tinta dan kertas, dan disitulah dia terus menulis. 2 tahun berlalu, lalu datang wabah Winter Fever. Banyak Maester mati, dan Orwell yang masih hidup dilepas untuk membantu mengobati orang-orang. Sekali lagi, dia kembali ke perannya sebagai healer. Seolah-olah semua dosa masa lalu bisa ditebus dengan menyelamatkan nyawa. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Setelah kematian Tywin Lannister, Orwell sempat berharap mendapat pengampunan. Dia bahkan dengan cepat menjalankan perintah Aegon ketiga untuk mengirim Raven. Tapi harapan itu hancur ketika Anwin Peake mengambil alih kekuasaan. Orwell ditangkap lagi, dimasukkan kembali ke sel, menunggu akhir yang sudah lama tertunda. Dan akhirnya eksekusi itu datang. Dia tidak mati sebagai pahlawan, tidak juga sebagai penjahat yang jelas. Dia mati sebagai seseorang yang terjebak di antara dua sisi, mencoba bertahan di dunia yang tidak memberi ruang untuk netral. Grandmaster Orwell mungkin tidak pernah mengangkat pedang, tapi ceritanya menunjukkan satu hal yang jelas. Di perang seperti Dance of the Dragons, bahkan orang yang hanya ingin berdamai pun bisa berakhir hancur. Karena kadang di dunia itu, pilihan bukan soal benar atau salah, tapi soal bertahan lebih lama dari yang lain.